Matur nuwun. Yang saya takdimi pimpinan Panti Asuhan dan Pesantren Zuhriyah. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sudah cukup lama tidak menghadiri acara yang Masya Allah sangat meriah. Rasanya kok menggelegar dengan selawatnya wassalam. Yang saya takdimi para ulama, para asatidz yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, bil khusus yang saya cintai ini, mohon maaf saya panggilnya Mas Adam ya, biar tetap top terus Mas Adam yang Masya Allah sekarang sudah mengemban tugas melanjutkan amanah dari almarhum Pak Tony yang alhamdulillah Allah sempat pertemukan saya dengan beliau, juga yang saya cintai Bunda Nyai Haja Samsiah, Masya Allah beliau tidak asing, dan ayahanda Pak Kiai, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Jumat Wage yang saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sholawatnya lebih semangat, sekarang salamnya kok. Yang semangat deh, yang semangat. Kalau tadi sudah dibuka dengan semangat, ini belum puncaknya Bapak Ibu, jangan turun dulu semangatnya. Ya, sudah dibuka, sudah disuguhi, mestinya tambah semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Matur. Beda kan? Kalau kita menjawab salam dengan semangat, ya, itu beda loh Bapak Ibu. Ya, nuansanya beda. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sore ini kita bisa dipertemukan di taklim yang mulia ini. Kita diperkenankan Allah hadir di tengah-tengah orang-orang yang soleh-soleh, masyaallah, yang insyaallah dengan doa-doa mereka mudah-mudahan Allah turunkan ridhonya kepada kita semua melalui keberkahan beliau-beliau semuanya. Bil khusus bagi orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita yang atas perjuangan mereka Allah bisa memberikan betapa banyak karunia kepada kita semua melalui pondok pesantren dan panti asuhan
zuriyah yang kita cintai. Mudah-mudahan melalui para penerusnya amanah untuk terus memberikan pendidikan kepada umat, kepada masyarakat, senantiasa bisa terus diemban dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih berkenan memberikan kepada kita amanah kehidupan. Masih hidup, Masya Allah. Kalau tidak hidup tidak mungkin bisa memenuhi undangan sore ini. Ini bersyukur, Pak, bersyukur. Dan yang paling penting yang mesti kita syukuri selalu adalah nikmat iman dan Islam. Karena iman, karena Islam, kita semua bisa bersatu dan bertemu di taklim yang mulia. Kalau bukan karena itu mungkin tujuan kita saya yakin akan berbeda. Mungkin ada yang di pasar, ada yang di mall, ada yang sedang mencari sedang makan di tempat-tempat atau restoran yang paling enak. Tapi karena iman kita dipersatukan Allah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Selain bersyukur kepada Allah, tidak lupa Bapak Ibu kita sanjungkan salam teriring sholawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita dan sumber inspirasi terbaik sepanjang masa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya yang mulia, seluruh keluarga, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah mampukan kita untuk istiqomah di atas sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur karena untuk yang kedua kalinya diberi amanah untuk bisa belajar dari pandangan semua pada sore hari ini di tempat yang mulia yang bersama. Yang pertama kali kurang lebih ini Bu Haji saya masih ingat ya. Kira-kira di tahun 2010 atau 2011 masih ada almarhum Badami. Sebelumnya pun saya sering hadir di tempat ini, di majelis ini, mengikuti kajian dari Pak Kiai di Ardianto ya. Masih adakah beliau? Pak Harfi. Pak Harfi. Masih. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahan beliau. Kemudian juga yang masih teringat Bunda Bu Hajah Eni ya, Masya Allah, saya ingat betul. Sekarang Allah beri kesempatan sebenarnya dulu di sini lebih pantas untuk belajar Ngamsu Kauru dari pandangan semua. Kenapa? Karena saya baru lahir sebagai Muslim itu 24 tahun yang lalu. Iya. Monggo. Monggo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mudah-mudahan nanti biar namanya gampang dikenal, gampang disebut, biar tidak mikir-mikir ya. Nama asli saya Arnold Al Gonzaga. Jadi Al itu Aloysius singkatan dari Aloysius, bukan Al Ghazali, bukan Al Habsyi, bukan. Ya, Aloysius disingkat Al. Aloysius itu nama yang diberikan oleh gereja saat menerima sakramen Krisma, itu penguatan. Arnold itu nama baptis. Ya. Jadi nama perutusannya itu Aloysius, maka disingkat Al. Setelah menjadi Muslim masih tetap dipakai di KTP sampai sekarang. Ya, Gonzaga mereka nama marga. Ya, Bapak Ibu mungkin dengar nama Gonzales, ya,
Gonzales itu biasanya dari Amerika Latin, ya. Kalau Gonzales pinter main bola, saya pinter lihat bola itu, nonton. Ya. Tahun 2000 setelah memeluk Islam, saya diberi nama oleh sahabat saya, dikasih nama Abdurrahman. Alhamdulillah saya senang dengan nama itu, dan sampai saat ini lebih sering dipanggil dengan Abdurrahman. Ya, jadi panggil Abdurrahman saja biar gampang. Tapi manusia nggak usah ditambah WP, mungkin panjang dengan tabung bacaan. Saya tinggal di Condong Catur, di Kampung Pondok. Ini dekatnya beliau ini yang saya hormati, Pak Bapak yang dari Terus Kuning, Pak Wabi, sama Mbak Husnal dari mana Mbak Husnal ini? Ya, masih satu kelurahan. Terus Kuning berbeda, ya. Ya, kalau sama yang Pak Husnal satu kelurahan, sama-sama Condong Catur. Bapak Ibu, mungkin di undangan sudah disebutkan, saya tugas sehari-hari itu mengajak para mu'alaf untuk belajar Islam. Karena saya merasakan betul betapa penting setelah menjadi muslim kita harus belajar memperkuat diri dengan ilmu, dengan amal soleh dari orang-orang soleha, dari para guru. Ya. Jadi saya masuk Islam tahun 2000, disahadatkan oleh Nuncio Bapak Dr. Agus Haji Sudiono, kakak Wil Depak DI ketika itu. Beliau orang Muhammadiyah. Kemudian lepas subuh setiap hari hampir 1 atau 2 tahun beliau membimbing saya. Lepas belajar dari Pak Dr. Agus Haji Sudiono, saya dibimbing, dituntut oleh yang Allah muliakan almarhum Habib Alwi Nusaya Al-Barakah. Ya, dari cerita dengan Pak Syahria dan Pak Kusnal ternyata nyambung semua. Ya. Pak Alwi orang luar biasa, Bapak Ibu, karena saya bertemu pertama kali beliau, saat itu saya kesulitan untuk menghafal surah Al-Fatihah dan tiga surat pendek, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, tripul, ya, susah sekali ya. Ketika bertemu beliau dalam waktu hanya hitungan jam, alhamdulillah beliau mengajari saya langsung praktek sholat. Jadi ketika itu sholat asar, ya, yang mestinya disirkan, beliau membaca dengan bacaan yang dar. Saya bisa hafal saat itu, ya. Dan setiap Jumat beliau selalu mewajibkan saya untuk pergi, ya, mengikuti beliau kemanapun beliau mengisi Jumatan. Saya hadir bersama beliau selama kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan ini menjadi amal jari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya berbagi terkait dengan bagaimana supaya bulan Ramadan, Bapak Ibu, itu menjadi momentum yang mencerahkan umat. Kenapa saya ambil tema itu, Bapak Ibu? Karena ada pengalaman. Ya. Tahun 2000 saya setelah bersadar sampai dengan 2005 saya kesulitan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh. Sangat sulit, biasanya dapat cuma 2 pekan terus sakit. Tidak hanya puasa, karena sholat 5 waktu pun tidak mudah waktu itu. Yang paling berat adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat asar sudah mepet maghrib. Di sini tidak ada loh. Halo? Ragu-ragu ini Pak Ustaz. Jangan-jangan sama gitu ya.
Ya, sholat subuh sudah kesiapan 5 tahun kemudian. Apa yang terjadi dengan sholat yang bolong-bolong, puasa yang bolong-bolong? Ternyata saya merasakan, saya mengalami Bapak Ibu, bahwa hidup saya itu bolong-bolong, rizkinya bolong-bolong. Demi Allah Bapak Ibu, cari rizki susah. Kenapa? Ketemu orang lain pun susah tuh senyum. Ya, ketemu orang susah tuh senyum, Pak. Suatu ketika saya pas berjalan dari Kampung Leles ke Ring Road itu naik bis, ketemu 2 orang ibu yang suka jualan sarung bantal. Mereka menyapa, "Mas, mari tidak buni." Saya diam saja. Kira-kira setelah lewat 2 meter, kedua ibu tadi saling berbisik. Saya dengar, "Saya nih, ganteng-ganteng kok rasa ngomong." Bapak Ibu, ternyata sampai segitunya dampak dari ibadah kita yang bolong-bolong. Saya jalani selama 5 tahun itu Bapak Ibu. Tahun 2000 sampai 2005. Di tahun 2006 Bapak Ibu, jadi di tahun 2005 pas sholat malam takbir, ya, saya tinggal di daerah Margangsa. Kalau malam takbir di daerah Margangsa biasanya ada lomba takbir, ya. Saya berdiri menyendiri sambil memperhatikan rombongan, ya, dari setiap masjid yang lewat. Saya perhatikan begini, kenapa di malam takbir orang-orang kok sangat happy? Jadi, jangan saudara dulu. Tidak ada orang susah loh di malam takbir, semuanya senang, gembira, kan menyambut hari raya besok. Saya tanya kenapa mereka kok senang? Saya bilang, oh, karena selama 1 bulan penuh mereka sudah berpuasa dengan baik, dengan benar 30 hari, dan besok mereka akan merayakan hari kemenangan. Saya bertanya pada diri sendiri lah, saya kalau senang, senangnya kenapa? Oh, puasa bolong-bolong, sholat bolong-bolong. Lalu kalau alasannya senang, besok merayakan hari raya, itu yang dirayakan apa? Dari situ Bapak Ibu muncul tekad yang kuat bahwa nanti di tahun ke-6 saya harus puasa dengan sungguh-sungguh, sholat 5 waktu saya harus penuh. Maka saya minta sama Allah dengan doa khusus dulu. Ya, doanya apa? Ada yang tahu? Halo? Sederhana. Allahumma paksaha. Jangan cari di Quran, jangan cari di hadis, siapa lagi Quran, ada. Hadis baru. Itu doa yang lahir dari keprihatinan terhadap diri sendiri, kehidupan sendiri. Ini puasa kok bolong, sholat bolong-bolong. Sholatnya Senin Kemis, ternyata hidupnya Senin Kemis, rezekinya Senin Kemis. Dari situ muncul tekad juga. Tahun ke-6 keislaman saya harus bisa puasa dengan penuh di bulan Ramadan, dan sholat 5 waktu harus bisa ditegakkan dengan baik. Abu Dhabi, Nabios. Bapak Ibu, alhamdulillah setelah tahun ke-6, jadi mulai 2006 saya bisa menegakkan puasa Ramadan dengan penuh. Yang biasanya asam lambung, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu, tadi kata Mas Adam tadi ya, kalau senang kok ya semuanya berjalan dengan mudah, tidak terasa Bapak. Sholat 5 waktu dan sholat yang paling biasa sulit dikerjakan, sholat asar dan subuh, alhamdulillah bisa tertunaikan dengan baik. Ini yang saya maksud Bapak Ibu, Ramadan bagi saya Bapak Ibu
ada bulan di mana saya harus mendapatkan pencerahan. Dulu saya seperti apa, sekarang seperti apa, dan nanti ke depan saya harus seperti apa. Oke, kita masing-masing mesti punya itu. Nopo malaya donseu sampun menjalankan bulan puasa itu pun kita tahu di Google. Halo, berapa tahun? Saya 24 tahun, Bapak Ibu berapa? Ya? Insya Allah sudah lebih pengalaman. Lalu sudah lebih pengalaman. Sudah banyak makan asam garam kan? Ya? Jadi mestinya sudah lebih banyak mendapatkan manfaat, kebaikan, keberkahan dari puasa bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, pencerahan akan terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita kalau setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, ada spiritualitas yang kuat, kokoh dalam diri. Spiritualitasnya berapa? Kita harus menemukan alasan yang kuat kenapa kita puasa gitu. Jadi asal jadi ikut-ikut. Saya puasa karena orang puasa, karena orang lain puasa, tapi akhirnya kan alasannya tidak kuat gitu. Saya mengalami puasa pertama, tahun pertama sampai tahun kelima, sahur. Nanti kalau pas silaturahim buat teman-teman, normalnya teman-teman yang lama, oke? Disuguhi makan ya makan, minum apalagi kan? Nah, ini kan puasa karena ikut-ikutan, belum menemukan alasan yang paling kuat, paling mendasar. Saya mencari itu, kenapa ya? Saya kok mudah terpengaruh? Kenapa kok gampang sakit? Kenapa kok cuma dapat 10 hari sampai 12 hari terus kok tidak mampu lagi? Oh, ternyata Bapak Ibu, yang saya sebut tadi kalau spiritnya itu lemah, ya. Maksudnya ini. Kalau semangatnya lemah, niatnya lemah, itu kita tidak bisa menegakkan ibadah yang baik. Lemahnya di mana, Bapak Ibu? Saya coba renungkan. Memang dulu sebelum puasa, sebelum menjadi Muslim, kami puasa, puasa. Jadi kalau kita setiap bulan puasa itu, kita puasa Ramadan, saudara-saudara kita yang bukan Muslim, yang Nasoro, mereka puasa. Namanya puasa Prapaskah. Jadi besok Ramadan itu kalau kita puasa, saudara-saudara kita juga puasa selama 40 hari. Ya, itu perintah Allah dalam kitab Taurat. Cuma tidak tiap hari. Kalau kita tiap hari, saudara-saudara kita hanya di hari Rabu dan Jumat, jadi 2 kali dalam waktu sepekan. Kalau Rabu itu namanya pantang nego. Ada jenis makanan dan daging tertentu yang tidak boleh dimakan. Itu pantang. Ya, daging, ikan, ya, tidak boleh. Selain itu boleh. Lalu kalau Jumat itu puasa. Puasa itu hanya mengurangi porsi makan. Ya. Nah, saya mencoba berupanya. Saya belum kuat berpuasa Ramadan setelah menjadi Muslim karena masih terbawa kultur yang dulu. Artinya apa? Berarti hatinya belum bersih ketika menerima Islam. Kalau ini bersih, insya Allah total beda, ya. Tulus, ikhlas dia terima Islam. Nah, saya masih ada pengaruh di masa jahiliyah, makanya harus dikuatkan. Caranya bagaimana?
belajar Bapak Ibu, belajar dan terus belajar dan konsultasi dengan para ulama. Tadi tempat saya bertanya adalah Pak Dr. Adus Kiai Hadi Sudiono dan Habib Ali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi rasa senang tadi seperti yang diaturi Mas Adam tadi, ini mesti kita tumbuhkan dulu. Ya, kalau sudah senang, ya, kemudian ditambahi dengan ilmu bahwa puasa yang kita tunaikan di dalam Islam itu perintah Allah. Ya, Bapak Ibu, dari situ saya belajar. Kalau sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mencoba membaca kisah dari seorang ulama. Ulama ini terkenal, namanya Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi, ulama besar yang sudah hafal Quran di usia 11 tahun dari Mesir. Setelah hafal Quran di usia 11 tahun, beliau secara khusus memperdalam belajar Al-Quran sampai akhirnya menjadi seorang mufassir, ahli tafsir Quran. Beliau menulis kitab tafsirnya, Tafsir As-Sa'rawi. Suatu ketika beliau jalan-jalan ke San Francisco di Amerika. Beliau ditanya, wahai Syekh, ini yang bertanya orang bukan Muslim. Wahai Syekh, apakah Syekh yakin bahwa Quran itu seluruh ayatnya benar? Si Syekh menjawab, saya hakul yakin bahwa semua ayat Quran itu benar. Oke, kalau memang benar semuanya ayat Al-Quran itu, kenapa sampai sekarang kamu orang Muslim masih dikuasai orang-orang kafir? Maksudnya, pertanyaan si orientalis itu. Padahal ada jaminan dari Allah dalam Quran. Allah sampaikan, walantas Allahu lil kafirina ilal mu'minina sabila. Dan kami Allah tidak akan pernah memberikan kemudahan, menunjukkan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Ini jaminan Allah. Jadi kenapa kamu masih juga dikuasai orang-orang kafir? Berikut itu jawabannya. Kekurangannya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu yang mesti ini jadi bahan renungan untuk saya. Mudah-mudahan nanti kita semua ini Syekh dengan jujur dia menyampaikan betul. Sampai saat ini kami masih dikuasai orang-orang kafir dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, sosial, budaya dan seterusnya. Harus tidak akui. Kenapa? Karena kami baru di level muslimin, belum mukminin. Padahal jaminan Allah, jaminan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan hanya berlaku bagi orang-orang mukmin. Lalu bedanya apa muslim dengan mukmin? Saya menjawab, kalau muslim itu syariat Islamnya sudah dilakukan, sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah bayar zakat, sudah haji dan umrah, sudah. Tapi amaliyahnya itu belum total, belum kafah. Ngapunten. Mohon maaf Bapak. Jadi contoh seperti saya tadi, sudah masuk Islam, pagi sahur, nanti kalau keluar dari rumah ketemu kocok lawas, sahur lagi.
Sahur lagi katanya. Ditawari makan, tawari minum, ya terima. Ini berarti belum total. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku belum gatu sama yang dilakukan tadi itu, yang dilakukan. Belum cocok. Belum match. Belum match. Maka caranya bagaimana? Oh, kalau puasa saya 5 tahun bolong-bolong, sholatnya Senin Kamis, tadi kenapa? Saya harus segera naik tingkat. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang kan di-upgrade. Ya, dari muslimin ke mukminin. Itu Bapak Ibu yang memacu saya. Saya nggak boleh di sini terus di level muslim. Harus naik kelas. Rugi soalnya. Sudah masuk Islam, sudah tidak ke gereja, sudah tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan saudara-saudara, hilang hak waris, kok sholatnya bolong-bolong. Itu ruginya double. Sejak saat itu Bapak Ibu, saya tidak hanya belajar sendiri, tapi mulai serius mengajak teman-teman para mu'alaf untuk bisa ngaji. Maka Bapak Ibu berdiri pengajian yang namanya Yayasan Mu'alaf Center Cinta Tauhid. Ini yang saya hormati Nyai Samsyah, pernah saya ajak beliau untuk isi pengajian di teman-teman mu'alaf di Kaliprogo, Wetan Progo. Sekarang tambah banyak lagi Bunda yang di Kulon Progo. Untuk sampai ke sana, itu kalau teman saya itu desanya itu desa Kemeringat. Tidak mudah medannya berat. Ya, sering mobilnya mogok, apalagi motor tua kan. Saya harus belajar, saya mengajar mereka supaya belajar. Jadi dalam rangka apa? Naik level. Dongkrak level keimanan kita dari muslimin ke mukminin. Nah ini yang betul betul. Ternyata ada cerita. Dulu orang-orang Arab Badui yang sudah masuk Islam, mereka menghadap Nabi. Mereka memproklamirkan, kami sudah mukmin. Allah turunkan satu ayat khusus di surah Al-Hujurat, Allah sampaikan dengan tegas. Qalatil a'rabu amanna, dan orang-orang Arab Badui berkata kami sudah beriman. Nabi diperintahkan dengan tegas untuk menyampaikan, "Qul tu'minu." Jangan kamu bilang, jangan cepat-cepat memproklamirkan dirimu sudah beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kamu sudah muslim tadi ya. Sudah syahadah, sudah sholat, sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah naik haji, sudah umroh, sudah muslim. Tapi kamu belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Oh, saya ketemu Pak. Jawabannya kenapa tadi 5 tahun kok sholat bolong-bolong, puasa setengah-setengah? Karena tadi iman Islam belum masuk ke dalam hati, masih terbawa pengaruh kehidupan jahiliyah. Maka tadi langsung doa, Allahumma paksa ya Allah, paksa diriku, paksa diri, supaya bisa sholat 5 waktu, supaya bisa puasa penuh, supaya kalau sudah sholat jangan malas, kalau sudah sholat jangan, kalau ngaji jangan ngantuan, Bu. Di mu'alaf Bu, di sini alhamdulillah Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang semangat terus, Masya Allah. Kalau sudah sholat jangan ngapusi, kalau sudah sholat jangan suka berundel. Itu namanya beriman kan? Ini levelnya berarti naik Bu. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur kan momentum seperti ini. Saya ketemunya kok di Ramadan. Jadi dapat hidayah, kenal Islam itu di ketika bulan Ramadan. Ambil keputusan untuk memeluk Islam, syahadat masuk Islam juga di bulan Ramadan.
sholatnya bolong-bolong, puasa bolong-bolong juga di Ramadan, ketemu semangat, ya, alasan yang kuat untuk bisa memperbaiki sholat, untuk bisa memperbaiki puasa di ibadah-ibadahnya juga di bulan Ramadan. Ini yang saya maksud tadi, Ramadan pasti menjadi pencerahan bagi kita. Maka tadi, ayo kita upgrade begitu. Monggo bareng-bareng sekarang sudah siapkan hati, siapkan ilmu, siapkan mental, dan macam-macam persiapan lain yang perlu mendukung kita untuk nanti bisa jadi upgrade. Ditambah lagi tadi kalau sudah happy, kata Mas Adam, sudah senang, gembira, insya Allah mudah ternyata. Tahu-tahu nanti sudah malam takbir. Masya Allah. Jadi setiap mau datang bulan Ramadan, bagi saya itu rasanya nangis ya Allah. Ini kejutan apalagi, hadiah apalagi yang nanti Allah akan kasih ke saya. Setiap tahun begitu. Ramadan tahun 2000 Allah kasih kejutan masuk Islam. Ramadan sebelumnya Allah kasih kejutan dengan kenal orang-orang Muslim yang Muslim mereka tidak sekolah, tidak pinter, sederhana tapi jujur dan membantu orang yang tulus. Ini dan kampung Leles. Pak Sahwawi dan Pak Musno kenal, tahu betul. Orang-orang Muslim yang sangat sederhana tapi penolong, masya Allah. Kalau ketemu orang mereka senyum. Kalau ada yang sulit, saya jadi anak kos waktu itu di Leles sempat tahu. Kalau ronda ikut, kerja bakti ikut, kumpulan RT ikut. Yang tidak ikut cuma hari Senin ikut. Saking senangnya itu loh Ibu, suasana di kampung yang menyenangkan. Hampir semuanya orang Muslim, yang bukan Muslim menyambut keluarga. Lalu karena melihat ketulusan mereka, kesederhanaan, suka menolong, murah senyum, saya bilang, ini kalau menjadi Muslim seperti ini saya mau. Tahun 2000 ambil keputusan masuk Islam. Begitu masuk Islam, ternyata tidak mudah, udah diuji macam-macam. Tadi sholat bolong-bolong, ya, ketemu orang susah senyum, ya. Alhamdulillah Allah beri pencerahan Bapak Ibu di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu tadi selain senang, di dalam hati itu harus kita nangkap Bapak Ibu hal-hal yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Ditambah nanti puas dengan ilmu, itu jadi kekuatan kita. Itu yang dimaksud dengan spiritual. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, mohon maaf, ini tidak bisa lama, nanti saya jam maghrib, ngimami maghrib di musola Zumar, nanti pengajian ba'da maghrib sampai dengan isya. Jadi nanti di sini mungkin sebelum maghrib ya. Ya. Jadi yang kedua tadi, harus ikhlas. Jadi harus ikhlas Bapak Ibu. Saya sampaikan ke teman-teman, menjadi orang Muslim, khususnya para mu'alaf. Kenapa ada di sini mu'alaf? Nonton? Halo? Ada yang mu'alaf? Gak ada ya, alhamdulillah. Kalau jadi Muslim itu harus ikhlas. Tidak boleh dibuat-buat. Karena kalau masuk Islam itu dibuat-buat, tidak ikhlas, nanti akan ketahuan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa berpura-pura. Ketahuannya kapan? Kalau pada saat diuji oleh Allah, akan kelihatan di situ Bapak Ibu. Orang ini masuk Muslim karena ikhlas atau karena ada kepentingan tertentu, akan kelihatan. Saya ngurus mu'alaf Bapak Ibu dari tahun 2002 sampai sekarang. Belajar dari pengalaman sendiri dan teman-teman para mu'alaf, akhirnya jadi ngerti siapa yang kira-kira masuk Islam karena hidayah dan yang masuk Islam karena berpura-pura. Ternyata Allah akan buka di saat mendapatkan ujian.
Mereka yang masuk Islam dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah, karena hidayah, insya Allah ketika diuji, dia kuat Bapak Ibu. Satu pekan yang lalu acaranya Habib Syekh di Taman Kuliner Taman Dato. Habib Saidi, ya, Habib Syekh, keponakan dari Habib Alwi. Saya dikasih tahu Pak Kiainya yang ngurusi rumah Tahfiz An-Nur di Masjid Nurul Ilmi di Taman Dato. Beliau cerita ada seorang bapak beserta 4 putranya diusir oleh istrinya bapak ini karena masuk Islam. Sekarang ditampung oleh Pak Kiai Haji Mahfud Suhat di Taman Dato. Ya. Alhamdulillah bapak ini tetap sabar, tetap semangat, tidak marah, tidak mengeluh. Dia terima dengan ikhlas dulu. Sekarang kami sedang mencari tempat supaya bisa tinggal dan anak-anaknya bisa sekolah. Ketika menghadapi ujian, kalau sabar, insya Allah itu tanda hidayah baik. Tapi mohon maaf, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah melihat ada orang datang ke sini, dia syahadat, mengaku mu'alaf atau mau masuk Islam, dia syahadat di masjid ini Pak. Nanti kesana dia mengaku lagi, dia mau masuk Islam, syahadat lagi syahadat. Beberapa kasus terjadi. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena apa? Tadi dia masuk Islam bukan karena hidayah, ya, tetapi karena hati, pikiran niko terkontaminasi dengan kepentingan dunia. Maka tadi kita kembali, ya, bagaimana caranya supaya ada pencerahan dalam hati, dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ikhlas, bersih, ya, tulus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau ikhlas itu setan pun nggak mampu menggoda. Godaan setan nggak mempan Bapak Ibu. Satu-satunya orang yang tidak mempan oleh godaan setan adalah orang yang ikhlas. Ketika, ya, ada deal antara setan iblis dengan Allah. Iblis sudah menyampaikan, karena Allah sudah tetapkan iblis dia sebagai makhluk yang terkutuk, maka dia berjanji supaya diberi izin untuk menggoda manusia. Ya, itu ada di surah Safi ayat ke-82 dan 83. Fabi idzatika la'uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi Allah, Engkau yang punya kekuasaan, ya, saya iblis akan menyesatkan mereka semua kecuali mereka dari hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas itu kenapa boleh? Kemudian dia itu panas. Alhamdulillah yang penting nggak hujan. Ya, ikhlas. Tandanya kalau orang ikhlas ada 3. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan begini, yang di Ihya Ulumuddin beliau sampaikan, sidqu an-niyah fi al-amal. Orang ikhlas itu ketika dia beramal, niatnya lurus. Lurus itu artinya dia cari ridho Allah saja. Datang ke sini ngaji karena Allah. Ya, dapat snack alhamdulillah, tidak dapat pun alhamdulillah, berarti Allah sedang mempersiapkan di tempat lain. Garis saudaraku. Ya, datang ke sini karena tadi pulang kerja agak capek, rodong ngantuk, nggak apa-apa. Ngantuk karena Allah ditaklim lebih bagus daripada ngantuk di angkringan, kan? Setuju? Ya. Lebih bagus itu Bu. Ya, agak angop ya Bu. Sedikit sandaran, yang penting jangan tidur. Ya, cari ridho Allah saja. Kenapa kita harus cari ridho Allah, Bapak Ibu? Kalau orang yang dapat ridho Allah,
Nomor satu, dosanya diampuni. Yang kedua, amal diterima. Yang ketiga, dia lepas dari murka Allah. Apa yang kita cari Bapak Ibu selain tiga? Dosa diampuni, salah dihapus, ya, amal doa kita diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Lalu Allah lepaskan kita dari murka. Tiga. Yang kedua, tanda orang ikhlas. Kita semua bisa mengatakan, Bu, saya bilang ke Nyai, saya ikhlas loh ke sini. Ikhlas karena Allah saja. Ya, semua orang bisa begitu, Bu. Tapi nanti dititeni di poin yang kedua. Kalau sudah ikhlas, harus diikuti dengan apa yang namanya itqon al-amal. Kalau amal nikul kudu tenanan. Ngaji tenanan. Kalau saya dulu ngaji bawa catatan, Bu. Jadi dulu apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Pak Arfi, saya catat. Bu Heni catat juga. Setiap ngaji saya catat. Kalau ada ayat Quran atau hadis yang diikuti oleh Ustaz atau Ustazah, catat, nanti pulang cari kitabnya apa. Baca. Itu tenanan. Mendengarkan sungguh-sungguh. Tadi, roda ngantuk nggak apa-apa. Kadang-kadang agak ngelamun nggak apa-apa. Fokus lagi. Ya, ini tenanan. Nah, kalau sudah cari niat karena Allah, diikuti dengan sungguh-sungguh, tanda yang ketiga. Kalau sudah ngajinya sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, nanti dampaknya kan sukses. Orang ikhlas itu kalau sudah sukses, suksesnya tidak dipek sendiri. Nggak untuk diri sendiri, Pak. Masya Allah. Ini selalu ada harta Allah yang begini, Bu. Ini tanda orang ikhlas karena dia berbagi rezeki yang sudah diterima, ya. Terima kasih. Terima kasih, sudah terima terus dikasih lagi. Itu filosofi yang sederhana itu menarik, Bu. Yang Pangapunten, saya ngaji di daerah Sumeneb, Bu. Wonosari pada umumnya itu kalau ngaji, mohon maaf, nggak pakai snack. Kecuali ustadznya datang, jemaahnya datang, tapi semangat Pak, semangat. Masa? Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Ini bukti orang yang sudah ikhlas, sudah dapat rezeki banyak, dia bilang terima kasih Allah, alhamdulillah, ya. Dia kan mau praktekkan ngamal, kayak nopo iman sampai disampaikan Nabi, ya. Man lam yaskurun nas la yaskurullah. Siapa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, sama dengan dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Masya Allah. Ini Islam yang sangat indah, Bu. Jadi pemimpin kepada Allah mudah-mudahan bisa ikhlas, ya. Nabi menyampaikan begini, bahkan secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang yang ikhlas, para mukhlisin. Tula lil mukhlisin alladziina idza hadaru lam yukhrifu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Ulaika masyabihul huda tanzari anhum kulla fitnatun dar. Selamatlah provisian kepada mereka yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Siapa mereka? Mereka yang ketika datang ke sebuah taklim, sebuah acara, itu tidak ada yang nyambut, tidak ada yang nyambut. Tidak ada yang lalu bukain pintu mobil, enggak, bawain tas, enggak. Jadi datang, tidak ada yang nyambut. Waktu mereka pulang, tidak ada yang menanyakan siapa kan. Jadi orang mukhlisin itu datang tidak disambut, pulang tidak, nggak ada yang ngucapin.
Jadi nanti saya pulang sendiri. Nggak usah gitu. Itu tanya. Dia tidak mencari apa namanya ngapun dari bahasa kita yang paling gampang, tapi rada vulgar. Dia tidak gila hormat. Apa adanya itu. Maka setan pun tidak mempan. Godaan setan tidak mempan menghadapi orang ikhlas. Maka Bapak Ibu, yuk kita belajar. Mudah-mudahan nanti di Ramadan kita makin menjadi hamba Allah yang muklisin. Tapi dinilai. Ya. Ya, yang ketiga tadi tanda orang muklis tadi apa? Zauda al-ada. Jadi kalau sudah niat karena Allah, diikuti dengan tekanan dalam beramal, nanti kalau sudah sukses, dia suka berbagi. Apa bahasa Jawanya, Bu? Orang suka kasih-kasih itu nyahno, nah itu nyahno. Jadi nggak dipek sendiri. Ini dapat uang aja ya. Kalau nggak ada uang cerita kemana-mana deh. Tapi kalau ada uang game saja. Ada yang begitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Kalau ada masalah sampai kemana-mana kan, Bu? Sampai-sampai WA-nya penuh, apa nama story-nya penuh dengan sambat juga di story. Tapi kalau nggak ada masalah, diam saja gitu. Jangan, kita harus fair dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari, Bapak Ibu, kita masing-masing sudah punya rencana. Target saya di bulan Ramadan tahun ini itu apa? Ya, tadi saya diingatkan Pak Sawawi tentang iktikaf. Beliau cerita kalau iktikaf di masjid Pak Tonegoro Pelosok Kuning itu tiap hari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini luar biasa ini. Apa yang terjadi? Saya itu pelajaran loh. Setiap Ramadan yang masih sulit bagi saya adalah iktikaf. Persis awal pertemuan dengan orang soleh bicara soal iktikaf. Itu cara Allah mendidik orang. Jadi kalau ketemu orang soleh ini kok pasang kayak antena itu pasang antena. Karena ada banyak hal yang baik, yang positif, yang indah-indah yang nanti akan disampaikan. Kalau kita tidak siap, nanti lewat begitu aja, tidak membekas. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua. Nanti di bulan Ramadan kita bisa belajar dan mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, kasih ilmu yang cukup, kesiapan mental, spiritual, rohani yang kuat, kokoh, dan nanti dikasih harta yang berkah. Ya, bisa untuk biaya kehidupan kita selama bulan suci Ramadan yang ternyata tiap tahun Bapak Ibu bukan turun, bukan berkurang, tapi malah halo Ibu-ibu, kebutuhan di bulan Ramadan itu naik atau turun? Naik. Padahal puasa loh, Bu. Kan enak-enak. Ini panas kendang gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berkati semuanya ya. Ya. Nanti kita tutup dengan doa gitu. Yang pimpin doa Pak Kiai kok. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang salah itu milik saya, milik saya. Karena kekurangan ilmu saya, keterbatasan ilmu saya, nanti mohon dimaafkan, didoakan supaya nanti terus istiqomah belajar. Ya, istiqomah belajar dan ikhlas. Ya. Monggo kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan taklim kita sore hari ini menjadi wasilah Allah curahkan keberkahannya untuk kita semua, sebaik-baik keberkahan dunia dan akhirat, lahir batin, jiwa raga, jasmani dan rohani. Ya, mohon berkenan dan diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi a'udzni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.